Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Atas kejanggalan tersebut, Hotman Paris pun mendesak kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolri untuk menyelidiki ulang kasus pembunuhan tersebut, khususnya untuk 3 orang pelaku yang sampai saat ini belum tertangkap. Selamat datang di Mas Jua Studio. Dalam video kali ini, gue mau membahas tentang Vina Cirebon. Segala hal mengenai kasus Vina Cirebon ini kembali menjadi bahan perbincangan setelah film horor yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film yang diangkat dari kisah tragis Vina dan Eki yang ternyata memiliki fakta yang sangat mengejutkan. Karena masih ada beberapa pelaku yang masih berkeliaran bebas di luar sana. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngingetin buat kalian supaya subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak tertinggal oleh video-video lainnya. Serta tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar. Lalu jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Baiklah, sahabat jiwa dimanapun kalian berada, gue yakin sebagian besar dari kalian pasti udah nonton film Vina Sebelum 7 Hari. Tapi dalam video ini, gue mau menceritakan kronologis dari kejadian ini. Kronologis Vina Cirebon bermula pada Sabtu 27 Agustus 2016 yang lalu. Vina sendiri adalah seorang gadis remaja yang diperkosa bergilir oleh anggota geng motor. Lalu secara brutal, Vina ini dibunuh di hadapan kekasihnya sendiri yang bernama Eki. Kekejaman para pelaku tidak hanya sampai di situ. Setelah menyaksikan Vina, kekasihnya itu dibunuh, Eki pun turut dibunuh oleh para anggota geng motor itu. Peristiwa tewasnya sepasang kekasih itu terjadi di seberang SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Jasad Vina dan Eki ditemukan pada esok harinya di hari Minggu, tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 2016. Para pelaku membuang jasad korban ke jalan layang dan membuat seolah-olah itu adalah kejadian kecelakaan tunggal. Namun, sebuah kejanggalan terlihat pada motor Eki kekasih Vina. Karena tidak terdapat kerusakan pada motor Eki sedikit pun. Kasus ini sempat viral karena beredar sebuah video jika sahabat dari si Vina ini kerasukan oleh arwahnya si Vina. Di dalam video itu, arwah Vina menceritakan jika dirinya dan kekasihnya Eki telah dibunuh oleh beberapa anggota geng motor. Dan tragisnya di situ salah satu pelaku adalah teman Eki sendiri yang ternyata pernah ditolak cintanya oleh Vina. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan sadis itu berjumlah 11 orang, tetapi baru 8 orang yang ditangkap. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih menjadi buronan hingga detik ini. 8 pelaku telah dihukum, 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Jaya berusia 23 tahun, Supriyanto 20 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eko Ramadhani 27 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun. Hukuman yang dijatuhkan pada 7 pelaku itu lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Karena Jaksa Penuntut Umum sebenarnya menuntut mereka untuk mendapatkan hukuman mati. Satu orang pelaku lainnya yang masih di bawah umur yang bernama Saka Tatal hanya mendapat hukuman 8 tahun 3 bulan penjara. Setelah 8 tahun meninggalnya Eki dan Vina, 3 pelaku lainnya masih berkeliaran di luar sana. Mereka pun masuk ke dalam DPO atau Daftar Pencarian Orang Polda Jawa Barat. Ketiga orang itu adalah Peggy alias Perong yang saat ini mungkin berusia 30 tahun, Andi yang saat ini berusia 31 tahun, dan Dani yang saat ini berusia 28 tahun. Buat kalian yang udah nonton filmnya, kali ini gue bakal membahas biodata dari almarhumah Vina Cirebon. Vina Cirebon memiliki nama asli Vina Dewi Arsita yang lahir pada tanggal 16 Januari tahun 2000. Dia lahir di Cirebon, kota Jawa Barat, dan dia meninggal dunia saat usianya masih menginjak 16 tahun. Pada tahun 2004 ini, seharusnya almarhumah Vina berusia 24 tahun. Jadi sahabat jiwa, 8 tahun yang lalu, Vina menjalin kasih dengan seorang pria yang bernama Eki. Diduga jalinan kasih Vina dan Eki ini tidak disukai oleh Peggy atau Egi yang disebut-sebut sebagai dalang atau otak pembunuhan ini. Bukan tanpa alasan, karena ternyata Egi ini pernah ditolak cintanya oleh Vina. Egi yang menyimpan dendam lalu nekat bersama teman-temannya untuk memperkosa Vina secara bergilir.
Tidak hanya itu, setelah membunuh Vina di hadapan Eki, mereka pun membunuh Eki kekasih Vina itu. Gadis remaja itu meninggalkan ibu bernama Sukaisih dan ayahnya yang bernama Wasnadi, serta seorang kakak perempuan bernama Maliana. Ibu, ayah, dan kakak Vina sampai saat ini masih mencari keadilan atas kasus pembunuhan kejam itu. Sedangkan tidak banyak yang bisa diketahui dari sosok Eki, kekasih dari Vina yang ikut tewas dalam tragedi pengeroyokan itu. Eki sendiri memiliki nama asli Muhammad Rizky Rudian. Dari sumber yang gue tahu, ada beberapa versi kronologi pembunuhan kejam ini. Versi pertama, Vina yang kala itu sedang bersama Eki bertemu dengan Egi dan teman-temannya. Di saat Vina dan Egi sedang melewati rombongannya Egi, Vina meludah ke arah Egi karena Egi dan teman-temannya menyoraki Vina dan Eki. Gak terima sama perlakuan Vina, Egi sama geng motornya ini ngelemparin batu ke arah Eki sama Vina nih. Tetapi untungnya Vina dan Eki masih mampu melarikan diri. Tak sampai di situ, Egi dan geng motornya ini langsung ngejar Vina sama Eki. Mereka membawa senjata tajam dan beberapa potong bambu. Salah seorang pelaku berhasil menendang motor Eki dan Vina. Hal itu membuat Eki dan Vina terjatuh seketika. Kemudian beberapa pelaku pun menganiaya Eki hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Kemudian Egi alias Perong yang diduga otak pembunuhan itu memukuli Vina hingga tubuhnya tak berdaya. Setelah itu, Egi menutup mata Vina menggunakan sebuah kain, lalu memperkosa Vina secara bergilir dengan teman-temannya. Kejadian menjijikan itu pun disaksikan langsung oleh Eki, kekasih Vina yang tubuhnya sudah lemas tak berdaya. Karena para pelaku ini takut aksi bejatnya ketahuan, mereka pun membunuh Eki dan Vina. Lalu membuat seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan. Versi lainnya yang dikatakan oleh salah satu pelaku yang bernama Andi, dia yang tergabung sebagai anggota geng motor Moonraker Cirebon bercerita jika dirinya memiliki masalah dengan geng motor lainnya yaitu geng motor XTC. Andi pun meminta pada teman-temannya sesama anggota geng motor Moonraker untuk memberikan pelajaran kepada anggota geng motor XTC. Namun tak lama berselang, Eki bersama Vina berboncengan melintas di hadapan mereka menuju jalan perjuangan. Eki dan Vina mengarah ke wilayah Sumber pada jam 9 malam. Nah, malam itu apesnya Vina menggunakan jaket dari geng motor XTC. Karena hal itulah, anggota geng Moonraker langsung melempari batu ke arah Vina dan Eki. Tetapi karena Eki dan Vina berhasil melarikan diri, anggota Moonraker ini langsung mengejarnya dengan membawa beberapa senjata tajam dan beberapa potong bambu. Salah seorang pelaku bahkan berhasil memukul kepala Eki menggunakan potongan bambu. Tetapi di sini, Eki masih mampu mengendalikan motornya. Sayangnya, ketika mereka berada di sebuah jembatan yang berada di wilayah Kempopongan, Kabupaten Cirebon, pelaku berhasil menendang motor Eki yang membuat Eki dan Vina terjatuh. Salah satu pelaku yang bernama Eko pun langsung memukul punggung dan bahu Eki menggunakan potongan bambu. Sedangkan pelaku lainnya menghajar kekasih dari Vina itu. Sementara Vina yang juga terjatuh dari motor dipukuli oleh pelaku Hadi Saputra alias Bolang menggunakan bambu berukuran 50 cm. Pelaku bernama Egi atau Perong dan Dani memilih ikut memukuli Vina menggunakan tangan kosong. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, para pelaku pun membawa kedua korban ke sebuah lahan kosong di belakang showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 yang berlokasi di Jalan Perjuangan. Di lokasi tersebut, Eki kembali dianiaya oleh Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul dan Sudirman dengan tangan kosong. Sedangkan Rivaldi alias Andika, Egi alias Perong, dan Dani menganiaya Eki menggunakan senjata tajam. Alhasil, Eki pun tewas seketika. Setelah melihat Eki yang sudah tak bernyawa, mereka pun lanjut menghajar Vina menggunakan tangan kosong. Setelah Vina tak berdaya, mereka pun membawa tubuh Vina ke samping jasad kekasihnya itu. Lalu mereka melepas pakaian Vina, lalu memperkosanya secara bergilir. Setelah itu pun mereka membunuh Vina supaya aksi bejat mereka tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan, mereka juga berusaha menghilangkan jejak dengan membawa kedua korban itu ke sebuah jembatan di desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon agar terlihat tewas karena kecelakaan. Nah, sahabat jiwa, dari kasus ini ada sebuah kejanggalan nih. Pengacara kondang Hotman Paris menyebut terdapat kejanggalan dari kesaksian 8 pelaku pembunuhan Vina. Hal ini disampaikan oleh Hotman Paris usai menemui pihak keluarga Vina. Kata dia,
Kejanggalan tersebut lantaran 8 pelaku yang saat ini telah dijatuhi vonis oleh pengadilan tiba-tiba merubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Mereka yang disebut telah merubah kesaksian adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto yang divonis seumur hidup, serta Saka Tatal yang masih di bawah umur dan hanya divonis hukuman 8 tahun penjara. Pengacara kondang Hotman Paris menduga jika ada pengaruh dari sosok yang ada di belakang ketiga buronan Andi, Dani, dan Peggy alias Perong untuk menghilangkan keterlibatan mereka. Nah, sahabat jiwa, Hotman Paris pun mengatakan, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum, karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi, tapi pada saat disampaikan ke kejaksaan, mereka merubah BAP. Sehingga diduga ada pengaruh di sini, sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Atas kejanggalan tersebut, Hotman Paris pun mendesak kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolri untuk menyelidiki ulang kasus pembunuhan tersebut, khususnya untuk 3 orang pelaku yang sampai saat ini belum tertangkap. Hotman Paris juga mengatakan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Barat agar kasus ini dibuka ulang penyidikannya. Tak hanya itu, ia juga meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat untuk memerintahkan pengamanan dokumen BAP dari 8 terpidana yang menyatakan ketiga DPO terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman Paris bilang, ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP, kata Hotman Paris nih. Kalau pengacara kondang seperti Hotman Paris aja udah turun tangan, wah, hati-hati lo, 3 orang di luar, nggak lama lagi lo kena. Nah, sahabat jiwa, itulah tragisnya kisah Vina Cirebon dan kejanggalan dari BAP yang telah berubah. Dari 11 pelaku pembunuhan tragis itu, ada 3 orang yang masih berkeliaran sampai saat ini. Buat para sahabat jiwa, mari kita sama-sama doakan supaya arwah Eki dan Vina mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Dan kita juga doakan supaya 3 pelaku yang belum tertangkap sampai saat ini segera ditangkap dan dihukum dan diadili seadil-adilnya. Kalau gue sih pengennya dia tuh dihukum mati, tapi matinya nggak ditembak. Dikulitin, potong kakinya tuh, ya kan, terus tangan, baru kubur. Jadi dia matinya pelan-pelan kan? Mampus lu, bukan manusia lu, binatang. Ya, semoga 3 orang pelaku itu segera ditangkap, karena gimana pun juga ini kan tragis banget ya dan memprihatinkan. Sebab menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat kejam itu tidak ada yang membenarkan. Ya emang itu udah pasti salah. Apalagi menghilangkan nyawa orang kan. Oke sahabat jiwa, sampai sini dulu video kali ini. Tunggu video lainnya bersama gua Jiwa. Salam satu jiwa.